Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Stiani dari kelas PIA. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai sejarah perkembangan pendidikan Islam di Turki, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Maisyana, MPD. Baik, sebelum kita mulai pembahasannya, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan terlebih dahulu. Dalam sejarah umat Islam, Turki memiliki peranan yang sangat penting karena Turki pernah menjadi negara adikuasa dunia, yaitu ketika berada di puncak keemasannya pada masa Kerajaan Ottoman. Selain itu, Turki juga membuka kunci sejarah panjang, yakni dengan menaklukkan Konstantinopel atau Istanbul, mengakhiri kekuasaan Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium, dan selanjutnya membawa sejarah besar dalam bidang arsitektur, kebudayaan, dan bidang ekonomi. Dalam suatu negara, salah satu bidang yang paling penting dan tidak pernah lepas dari suatu negara yaitu bidang pendidikan. Setiap negara pasti memiliki sejarah tersendiri terkait dengan pendidikan ini. Masuk dalamnya yaitu negara Turki Utsmani. Oleh sebab itu, pada makalah ini, penulis akan mengulas mengenai sejarah perkembangan pendidikan di Turki, serta sistem pendidikan seperti apakah yang diterapkan dalam negara tersebut. Oke, dalam video kali ini ada 4 ide atau topik pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu mengenai sistem pendidikan Islam Turki pada masa pertengahan. Yang kedua yaitu sistem pendidikan Islam Turki pada masa modern. Yang ketiga yaitu perkembangan pendidikan Islam Turki pada masa pertengahan. Dan yang keempat yaitu perkembangan pendidikan Islam Turki pada masa modern. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu sistem pendidikan Islam Turki pada masa pertengahan. Pada pemerintahan Sultan Salim, setelah Mesir jatuh di bawah kekuasaan Utsmaniyah Turki, barang berharga termasuk ulama, pembesar yang berpengaruh, bahkan Khalifah Abbasiyah dipindahkan dari Mesir ke Istanbul. Kemudian setelah Sultan Salim wafat dan digantikan oleh putranya, yakni Sultan Sulaiman Al-Qanuni, Turki Utsmaniyah mengalami kemajuan yang paling jaya berkat kebangkitan sains yang diikuti penemuan ilmiah dan geografis. Sementara bidang militer sains, politik negara Eropa ditinggalkan. Namun, sejak Sultan Sulaiman meninggal tahun 976 Hijriah atau 1566 Masehi, Khalifah mulai mengalami kemunduran yang terus-menerus. Pada akhir pemerintahan Sultan Sulaiman, pendidikan dan pengajaran mengalami kemunduran, terutama di wilayah Mesir, Baghdad, dan lain-lain. Walaupun banyak masjid dan madrasah didirikan, terutama di Istanbul dan Mesir, namun tingkat pendidikan dan pengajaran tidak mengalami kemajuan sedikit pun. Padahal banyak perpustakaan yang memiliki koleksi kitab, bahkan banyak pula ulama, guru, ahli sejarah, dan ahli syair pada masa itu, namun mereka hanya mempelajari kaidah ilmu agama dan bahasa Arab, serta sedikit ilmu berhitung untuk membagi harta warisan dan ilmu mikot untuk mengetahui waktu sholat. Hal ini dikarenakan mereka tidak terpengaruh oleh pergerakan Islam, oleh pergerakan ilmiah di Eropa, dan mereka tidak pula mau mengikuti jejak kemajuan dunia Islam pada masa Harun ar-Rasyid dan masa Al-Ma'mun. Selain itu, tujuan pendidikan pada masa Turki Utsmani tidak lagi untuk kemaslahatan umat dan negara, namun hanya dijadikan kekayaan intelektual atau hanya untuk mencari pendapatan materi. Karena kondisi ini, mereka kebingungan dan keliru dalam menentukan sikap dan kebijakan hukum, tidak memecahkan problem menurut hukum akidah Islam, dan tidak mau menerima ilmu dan industri, sehingga mengalami ketertinggalan oleh negara Eropa. Sistem pengajaran yang dikembangkan pada masa pertengahan adalah menghafal matan-matan. Meskipun banyak murid tidak mengetahui maksudnya, seperti menghafal matan Al-Jarmiyah, matan Raghib, matan Alfiyah, matan Sultan, dan lain-lain. Kemudian setelah menghafal, barulah mempelajari syarah dan hasyiahnya. Oleh karena itu, pelajarannya bertambah berat dan sulit dihafalkan. Metode ini menunjukkan bahwa pendidikan diarahkan pada pembentukan penguasaan kognitif. Sementara itu, golongan modernis menganggap bahwa kerajaan perlu mengadopsi ilmu pendidikan, kemiliteran, organisasi, pemerintahan, dan administrasi bangsa Eropa untuk menciptakan suatu perubahan menuju bangsa yang modern. Pemikiran ini akhirnya dapat diterima dan direalisasikan
pada pemerintahan Turki Utsmani, tepatnya di masa Sultan Mahmud II tahun 1808 sampai 1839 Masehi. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu sistem pendidikan Islam Turki pada masa modern. Sistem pendidikan Turki mengikuti pola 5, 3, 3, dan 6. Yang pertama yaitu 5 tahun untuk sekolah dasar, meliputi usia 7 sampai 11 tahun atau lebih, dan merupakan tahap wajib belajar karena kesulitan tertentu dalam menyelesaikan belajarnya. Khusus untuk daerah yang jarang penduduknya, didirikan Badan Pendidikan Daerah bagi penduduk nomadik, yaitu sekolah keliling. Kemudian yang kedua, 6 tahun sekolah menengah. Sekolah ini dibagi menjadi 2 tahap. 3 tahun sekolah menengah pertama atau ortakul dan 3 tahun sekolah tahap tinggi atau lise. Ortakul meliputi usia 12-14 tahun sebagai persiapan ke perguruan tinggi atau mengambil spesialisasi pendidikan kejuruan. Sementara itu, lise meliputi usia 15-17 tahun bersifat umum dan kejuruan, seperti teknik dan co-education, yaitu sebagian khusus untuk laki-laki dan sebagian lagi khusus untuk perempuan. Kemudian terakhir yaitu pendidikan tinggi, ditempuh selama 6 tahun. Dar al-Farun atau House of Science merupakan perguruan tinggi modern Turki yang pertama kali didirikan pada tahun 1900 dengan 3 fakultas, yaitu teologi, matematika, dan sastra. Lalu tahun 1908 ditambah lagi dengan fakultas hukum dan kedokteran. Sekarang Turki memiliki 7 universitas, sejumlah sekolah tinggi dan institut. Total universitas tersebut memiliki 30 fakultas. Di samping di lingkungan perguruan tinggi, sejumlah lembaga riset penyelenggaraan program penelitian dan pengembangan pengetahuan. Sistem pendidikan di Turki secara umum dapat dikatakan hampir sama dengan sistem pendidikan di Indonesia. Adapun sistem pendidikan nasional Turki yang utama terdiri dari 2 bagian. 1. Pendidikan formal dan 2 yaitu pendidikan non-formal. Pendidikan formal atau formal education terdiri dari lembaga pendidikan prasekolah, kemudian pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Kemudian pendidikan non-formal atau non-formal education sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Nasional Turki. Pendidikan non-formal mencakup kegiatan yang diselenggarakan di dalam atau di luar sekolah, meliputi pendidikan prasekolah, kemudian pendidikan dasar, kemudian pendidikan sekunder, kemudian yang terakhir yaitu pendidikan tinggi. Yang pertama yaitu pendidikan prasekolah, bertujuan untuk memberikan kontribusi mental dan emosional agar mereka memperoleh kebiasaan baik atau akhlak yang baik. Contohnya seperti TK, rumah penitipan anak, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, pendidikan dasar antara usia 6 sampai 14 tahun, bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar bagi anak, perkembangan mental, dan moral. Pendidikan ini wajib untuk semua warga negara Turki. Kemudian yang ketiga, pendidikan sekunder, dibagi menjadi 2, yaitu pendidikan menengah dan pendidikan kejuruan. Pendidikan menengah antara usia 15 sampai 17 tahun, bertujuan untuk mempersiapkan siswa menuju perguruan tinggi, sedangkan pendidikan kejuruan antara usia 15 sampai 18 tahun, yang bertujuan untuk memberikan pelatihan kemahiran yang berkualitas. Tujuan dari pendidikan menengah ini adalah untuk memberikan pengenalan, pengembangan tanggung jawab, menghormati hak asasi manusia, serta mempersiapkan mereka pada pendidikan yang lebih tinggi atau bisnis ke arah kehidupan yang sejahtera. Sementara itu pada nomor 4, pendidikan tinggi atau higher education, yang terdiri dari universitas, fakultas, institut, sekolah pendidikan tinggi, konservatori, sekolah kejuruan pendidikan tinggi, dan pusat penelitian aplikasi. Setidaknya dilaksanakan 2 tahun sebagai persiapan melanjutkan ke jenjang sarjana, master, ataupun gelar tingkat doktor. Pendidikan ini bertujuan untuk melatih tenaga kerja dalam suatu sistem, prinsip-prinsip pendidikan, dan pelatihan kontemporer untuk memenuhi kebutuhan negara. Selanjutnya yaitu pembahasan yang ketiga mengenai perkembangan pendidikan Islam Turki pada masa pertengahan.
Perkembangan pendidikan Turki pada masa ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni seperti perubahan budaya dan kondisi sosial politiknya. Karena kebudayaan Turki merupakan perpaduan antara kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Dari kebudayaan Persia mengenai etika dan tata krama dalam kehidupan istana, kemudian dari kebudayaan Bizantium mengenai organisasi pemerintahan dan prinsip kemiliteran, sementara dari kebudayaan Arab mengenai prinsip ekonomi, kemasyarakatan, dan ilmu pengetahuan. Menurut Badriyatim, Turki Utsmani lebih fokus dalam bidang kemiliteran daripada pendidikan. Maka dari itu, pendidikan dikonsentrasikan pada pelatihan militer dan terbentuknya satuan militer yakni Yeniseri yang berhasil mengubah negara Utsmani menjadi mesin perang yang tangguh. Sementara itu, mereka banyak berkiprah dalam pengembangan seni arsitektur Islam berupa bangunan-bangunan masjid yang indah seperti Masjid Al-Muhammadi, Masjid Jami' Sultan Muhammad Al-Fatih, Masjid Agung Sulaiman, dan Masjid Abi Ayyub Al-Ansari, serta masjid yang asalnya Gereja Hagia Sophia. Pada masa ini berkembang pula ajaran tarekat Al-Bektashi dan Al-Maulawi, di mana tarekat Al-Bektashi sangat berpengaruh di kalangan tentara Yenisari dan Al-Maulawi sangat berpengaruh besar di kalangan penguasa. Sementara itu, Sufisme sangat digemari oleh umat Islam sehingga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada abad pertengahan, pendidikan Islam mengalami kemunduran. Kurikulum pendidikan pada masa ini bukanlah kurikulum resmi, sehingga kalau lahir seorang sarjana yang dapat mengarang kitab orisinil merupakan hal yang sangat istimewa, karena pada abad pertengahan ini tidak memiliki kurikulum yang konkret, dan metodenya pada masa ini lebih pada metode hafalan-hafalan saja yang masih digunakan sampai sekarang. Di masa pertengahan ini terjadi pula stagnasi bidang ilmu dan teknologi, serta kemajuan militer Utsmani yang tidak dibarengi oleh ilmu sains, sehingga mengakibatkan pihak Utsmani mengalami kekalahan ketika terjadi kontak senjata dengan negara Eropa, serta merosotnya perekonomian negara. Selanjutnya pembahasan yang keempat yaitu perkembangan pendidikan Islam Turki pada masa modern. Diawali dengan terbentuknya dua sekolah umum karena sulitnya memasukkan ilmu umum ke sekolah madrasah dikarenakan pola madrasah yang masih sangat tradisional. Kedua sekolah ini antara lain, yang pertama yaitu sekolah pengetahuan umum atau Maktab Ma'arif yang mendidik siswa menjadi pegawai administrasi. Kemudian yang kedua, sekolah sastra atau Maktab Edebi yang menyediakan tenaga penerjemah untuk urusan pemerintah dan berperan penting dalam upaya penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan modern dari Eropa. Adapun siswa dari kedua sekolah tersebut adalah siswa terbaik dari madrasah-madrasah tradisional. Selain itu, Sultan Muhammad II juga mendirikan sekolah militer, sekolah teknik, sekolah kedokteran, dan sekolah ilmu bedah. Tahun 1831 Masehi, ia menerbitkan surat kabar resmi, yakni Takim-i-Fikayi, yang memuat berita dan artikel mengenai ide bangsa Barat. Media ini sangat berpengaruh dan memberi kritik terhadap bangsa Timur. Kemudian dilakukan gerakan pembaharuan yang dikenal dengan Tanzimat, yang berarti mengatur, menyusun, dan memperbaiki, yang memunculkan peraturan dan undang-undang baru dengan ilmu dan pengalaman dari bangsa Eropa. Pada tahun 1845, Turki membentuk komisi pendidikan yang bertugas untuk mempersiapkan sistem pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian, sistem ini mengusulkan antara lain, yang pertama dibentuk sistem pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang kedua, dibentuk suatu departemen khusus mengenai pendidikan umum yang dikenal sebagai Departemen Pengajaran Umum. Dan yang ketiga, dibentuk Universitas Kerajaan Utsmani. Pada pemerintahan Sultan Abdul Hamid II, yaitu tahun 1976 sampai 1909, didirikan pula berbagai lembaga pendidikan seperti Sekolah Tinggi Hukum, Sekolah Tinggi Keuangan, Sekolah Tinggi Kesenian, Sekolah Tinggi Perdagangan, Sekolah Tinggi Teknik, Sekolah Tinggi Kepolisian, dan Universitas Istanbul. Selain itu, pemerintah melakukan program pengiriman pelajar ke Eropa untuk mempelajari bahasa Eropa, sistem hukum, dan berbagai pengetahuan modern. Pada tahun 1924,
dikeluarkanlah Undang-Undang tentang Penyatuan atau Integrasi Pendidikan secara bertahap. Pendidikan agama dan bahasa Arab serta Persia dihapus dari kurikulum sekolah dan tulisan Arab ditukar dengan tulisan Latin. Namun tahun 1949, pendidikan agama masuk kembali dalam kurikulum sekolah, bahkan dijadikan sebagai mata kuliah wajib. Sementara itu, pendidikan agama Republik Turki menyediakan pendidikan agama yang ditangani oleh 3 tingkat lembaga yang berbeda, antara lain di universitas dan di bawah penanganan Menteri Pendidikan Nasional, kemudian oleh Direktorat Urusan Agama, dan oleh sektor swasta. Direktorat Umum Pendidikan Agama yang berada di dalam naungan Kementerian Pendidikan Nasional melaksanakan program pengajaran pada tingkat dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan agama diberikan kepada semua jenis sekolah tingkat dasar dan menengah. Ada juga sekolah khusus bagi pendidikan agama, yaitu sekolah menengah atas imam dan khatib, dengan tujuan untuk mendidik para siswa agar mampu menjadi pemimpin agama atau imam dan penceramah atau khatib, sebagai tenaga pengajar Quran, mufti, serta jabatan keagamaan yang serupa. Kemudian, setelah tamat dari sekolah menengah tersebut, siswa dapat melanjutkan ke perguruan tinggi selama 4 tahun, yang bertujuan untuk mendidik pelayan keagamaan masyarakat bagi organisasi tingkat provinsi atau pusat. Sementara itu, Direktorat Urusan Agama menjalankan programnya dengan 2 cara. Yang pertama melalui pelatihan, pekerjaan, dan kedua, pendidikan bagi masyarakat. Melalui pelatihan pekerjaan atau job training ditangani oleh Departemen Pendidikan Keagamaan dan Pelayanan Keagamaan bagi Masyarakat. Tiap tahun para mufti, pemimpin organisasi tingkat provinsi ataupun pusat, penceramah agama diundang untuk mengikuti pelatihan ini antara 15 hari hingga setahun. Ada 3 pusat pelatihan untuk tujuan ini, yakni di Ankara, di Istanbul, dan di Bolu. Yang kedua yaitu pendidikan bagi masyarakat, dilaksanakan dalam 2 bentuk, yaitu pendidikan khusus Al-Quran dan pendidikan umum keagamaan. Pendidikan khusus Al-Quran, materi intinya yaitu pembelajaran Al-Quran, sedangkan pada pendidikan umum keagamaan diarahkan pada pembinaan para penceramah agama, imam, dan khatib. Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, perkembangan pendidikan Islam Turki dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni perubahan budaya dan kondisi sosial politik, khususnya yang berhubungan dengan kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Setelah Sultan Salim wafat dan digantikan oleh anaknya, yakni Sultan Sulaiman Al-Qanuni, Turki Utsmani mengalami masa keemasan. Namun, sejak Sultan Sulaiman meninggal, khilafah mengalami kemerosotan. Selain itu, Turki lebih fokus dalam bidang kemiliteran daripada pendidikan, sehingga mengakibatkan ketertinggalan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada masa ini, tujuan pendidikan tidak lagi untuk kemaslahatan umat dan negara, namun hanya dijadikan kekayaan intelektual untuk mendapatkan materi. Kemudian yang kedua, sistem pendidikan Turki pada masa modern mengalami banyak kemajuan. Berakar dari pemikiran golongan modernis bahwa kerajaan perlu mengadopsi ilmu dari bangsa Eropa untuk menciptakan suatu perubahan yang akhirnya direalisasikan pada pemerintahan Sultan Mahmud II. Sistem pendidikan Turki mengikuti pola 5, 3, 3, dan 6, yaitu 5 tahun pendidikan dasar, 6 tahun pendidikan menengah, dan 6 tahun pendidikan tinggi. Pengembangan pendidikan modern diawali dengan terbentuknya 2 sekolah umum karena sulitnya memasukkan ilmu umum ke sekolah madrasah, dikarenakan pola madrasah yang masih sangat tradisional. Selain itu, terbentuk juga komisi pendidikan yang bertujuan untuk menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat yang mengawali terbentuknya pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Nah, itu dia sedikit pembahasan mengenai sejarah perkembangan pendidikan Islam di Turki yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semuanya. Terima kasih. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.